ketika Maryam akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam, apa kata beliau? Fa inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Aku telah bernazar kepada Allah untuk saum, menahan diri dalam bentuk tidak berbicara kepada seorang manusia. Jadi saum atau puasa dari segi linguistik atau bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Adapun saum atau siyam secara istilah syar'i adalah al-imsak min sa'iril mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi bi syurutiha atau bi syurutihi. Puasa secara syar'i adalah menahan diri dari apa saja yang dapat membatalkannya. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubish syamsi, sampai terbenam matahari, bi syurutihi, sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Itulah yang disebut dengan puasa. Menahan diri dari apa saja yang dapat membatalkannya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan untukmu berpuasa, dengan pengertian yang tadi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga puasa telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum. Artinya ibadah puasa bukanlah ibadah yang baru, bukanlah ibadah khusus bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya, tidak. Tapi ibadah puasa telah terlebih dahulu Allah wajibkan kepada Nabi dan umat-umat terdahulu. Yang jadi pertanyaan dulu, umat sebelum Rasulullah SAW, puasa apa yang diwajibkan kepada mereka? Puasa apa yang difardukan kepada mereka? Kalau kita melihat kitab-kitab tafsir maupun kitab-kitab sirah, kita melihat bahwasanya sebelum puasa Ramadan diwajibkan, maka puasa yang diwajibkan kepada umat terdahulu ada dua. Ada dua puasa yang Allah wajibkan kepada umat terdahulu. Yang pertama apa? Shiyamu Ashura, puasa Ashura. Puasa Ashura itu kapan? 10 Muharram. Ya, bagi umat terdahulu puasa Ashura wajib. Setiap tanggal 10 Muharram mereka wajib berpuasa. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, orang-orang jahiliyah pun mereka berpuasa Ashura wajib. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi nabi dan setelah beliau menjadi nabi sampai beliau berhijrah ke Madinah beserta para sahabat, beliau pun berpuasa Ashura, wajib hukumnya. Ketika tahun 2 Hijriah turun ayat ini, kutiba alaikumus shiyam, maka yang menjadi wajib adalah puasa Ramadan. Puasa Ashura tidak dihapuskan, tapi hukumnya diubah. Awalnya hukumnya wajib menjadi puasa sunnah, dan puasa Ashura ini pahalanya menghapuskan dosa setahun yang lalu. Yang jelas sebelum puasa Ramadan diwajibkan, yang wajib adalah puasa Ashura 10 Muharram. Setelah diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Ashura menjadi puasa sunnah. Puasa yang kedua yang Allah wajibkan sebelum turun ayat ini, Shawmu 3 ayyamin min kulli syahrin, berpuasa 3 hari setiap bulan. Di setiap bulan ambil 3 hari wajib untuk puasa, terserah harinya. Bulan Muharram ambil 3 hari untuk puasa, bulan Safar ambil 3 hari untuk berpuasa. Begitu juga dalam Rajab, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumat, setiap bulannya. Setiap bulannya umat terdahulu Allah wajibkan setiap 3 hari dari bulan itu untuk
puasa. Tidak harus di tengah-tengah bulan atau di akhir bulan, terserah tanggalnya. Yang penting di bulan itu ada 3 hari dia wajib untuk berpuasa. Ketika Allah wajibkan puasa Ramadan, maka puasa 3 hari setiap bulan diubah juga hukumnya menjadi puasa sunnah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ibadah puasa bukanlah ibadah yang baru, tapi sudah diwajibkan kepada umat sebelumnya dalam bentuk puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulannya. Namun dalam ayat ini yang wajib adalah puasa Ramadan. 2 puasa tadi menjadi puasa sunnah. Bahkan puasa Ramadan, Bapak Ibu, bukan hanya kewajiban, tapi bagian dari rukun Islam, menentukan orang itu Islam atau tidaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu 'ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Rawahul Bukhari wa Muslim. Islam itu didirikan atas 5 rukun, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat 5 waktu sehari semalam, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, serta berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis Jibril, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, ajarkan aku apa itu Islam. Maka Nabi menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Wahai Jibril, Islam itu 5: mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, serta engkau berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu. Jibril mengatakan, "Shadaqta, kamu benar." Jawab, "Benar wahai Muhammad." Siapa saja yang mengaku muslim atau muslimah dan dia baligh, berakal, sehat, tidak safar, tapi dia tidak berpuasa, maka dia melakukan dosa yang sangat besar. Dan apabila dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan, oh puasa Ramadan itu tidak wajib, ya, puasa Ramadan itu boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, tidak wajib. Dia mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, fahuwa kafirun bi ijma'il ulama, maka dia adalah orang yang kafir, keluar dari Islam sesuai dengan kesepakatan ulama. Jadi puasa Ramadan bukan cuma kutiba, bukan cuma wajib, tapi dia termasuk rukun Islam, penentu seseorang itu muslim atau tidaknya. Kalau dia berpuasa baru dia muslim, sempurna Islamnya. Kalau dia nggak berpuasa tapi masih meyakini kewajibannya, dia muslim yang fasik, pelaku dosa besar. Yang paling parah, tidak meyakini kewajiban puasa Ramadan, fahuwa kafirun bi ijma'i ulama. Maka yang terakhir ini keluar dari Islam sesuai dengan kesepakatan ulama. Allah lanjutkan, la'allakum tattaqun. Tujuan dari ibadah puasa Ramadan adalah agar kamu tattaqun. Apa itu tattaqun? Bertakwa. Apa itu takwa? Takwa banyak sekali maknanya. Yang jelas takwa itu maknanya adalah al-wiqayah, perisai. Takwa itu apa? Perisai. Perisai itu untuk apa maksudnya? Yang pertama, perisai dari hawa nafsu. As-shawmu junnah, kata Nabi. Puasa itu adalah tameng atau perisai. Perisai yang pertama dari hawa nafsu. Manusia Allah ciptakan memiliki hawa nafsu, dan hawa nafsu kata Allah, innan nafsa ammaratun bisu. Hawa nafsu itu cenderung mengajak kepada keburukan. Orang yang berpuasa maka dia jauh lebih bisa mengendalikan hawa nafsunya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak
puasa. Makanya orang yang berpuasa itu cenderung lebih taat, cenderung lebih dekat kepada Allah, cenderung lebih khusyuk dalam beribadah dibandingkan orang-orang yang tidak berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wija." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai para pemuda yang sudah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu merundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Namun barang siapa yang belum mampu menikah, maka perbanyak puasa. Fa innahu wija." Karena puasa itu wija. Wija itu apa? Yang dapat mengendalikan hawa nafsu. Itu makna yang pertama. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Takwa itu perisai dari hawa nafsu yang jahat. Yang kedua, perisai dari apa? Ini yang paling penting. Perisai dari neraka. Orang yang baik berpuasa, maka dia terjauh dari api neraka. Jangankan puasa Ramadan, puasa sunnah saja menjauhkan dari api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama yawman fi sabilillah, ba'ada Allahu wajhahu minan nari 70 kharifan." Siapa yang berpuasa satu hari saja, kata para ulama, ini puasa sunnah. Lalu bagaimana lagi dengan puasa Ramadan? Puasa sunnah saja seperti ini. Siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, maka dengan puasanya satu hari tersebut Allah akan jauhkan tubuhnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Satu hari dia berpuasa. Kata para ulama, ini puasa sunnah. Bagaimana lagi dengan puasa Ramadan? Puasa sunnah saja sehari dikerjakan menjauhkan tubuh kita dari neraka 70 tahun. Apalagi yang dikerjakan puasa Ramadan, satu harinya mungkin menjauhkan kita dari neraka lebih dari 70 tahun. Maka itulah makna dari la'allakum tattaqun. Puasa itu ada manfaatnya. Meskipun capek, letih, menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, yang halal-halal saja dilarang dalam puasa. Bukan cuma yang haram, yang halal saja dilarang dalam puasa. Namun tujuannya baik. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, agar kamu punya perisai dari hawa nafsu, dan lebih penting perisai dari api neraka. Bahkan pahalanya besar. Kullu amali bani Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal ibadah anak Adam untuknya, kecuali puasa. Kata Allah, puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasinya. Yada'u syahwatahu li ajli. Orang yang berpuasa itu luar biasa, karena yang halal saja dia tinggalkan. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya 184, ayyaman ma'dudat. Para sahabat sempat bertanya, "Wahai Rasul, puasa apa yang diwajibkan?" Maka Nabi menjawab dengan ayat ini, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang ditentukan. Sahabat kembali bertanya, hari-hari ditentukan itu mana? Maka nanti jawabannya ayat 185, Syahrul Ramadan. Hari-hari yang ditentukan adalah bulan Ramadan, sebulan penuh. Asy-syahru hakadha, kata Nabi, bulan itu begini. 10 kali 3 itu 30 hari. Asy-syahru hakadha, 10 tambah 10 tambah 9, 29. Maka puasa yang diwajibkan adalah 29 atau 30 hari di bulan Ramadan. Selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan dalam hidup beliau, lebih sering 29 Ramadan dibandingkan 30. Dalam sebagian riwayat Nabi hanya berpuasa Ramadan 30 hari sekali atau 2 kali dalam umur beliau. Selebihnya lebih banyak kepada 29. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra.
Ini keringanan, rukhsah dari Allah. Siapa yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Yang pertama, maridun, orang yang sakit. Apakah setiap sakit? Tidak. Tentunya sakit yang parah, sakit yang kalau dia berpuasa juga maka semakin bertambah penyakitnya atau semakin lama penyembuhannya. Kalau sakit-sakit yang ringan maka tetap berpuasa wajib. Tapi kalau sakit yang parah maka boleh untuk tidak berpuasa. Namun nanti ketika dia sehat di luar Ramadan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, gantilah kalau dia sudah sehat sesuai dengan jumlah hari yang dia batalkan puasanya. Yang kedua, au ala safar, orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa adalah orang yang safar, orang yang musafir, orang yang berpergian jauh. Berapa jaraknya? 70 km. Dia berpergian jauh 70 km ke atas, maka dia dihitung musafir. Maka sebenarnya dia punya rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Apakah dikaitkan dengan kuat atau tidak? Tidak. Ketika jaraknya sampai, dia punya pilihan melanjutkan puasanya atau membatalkan puasanya. Jadi tidak dikaitkan dengan mampu atau tidaknya, kuat atau tidaknya, sanggup atau tidaknya. Ketika jaraknya sampai, dia punya dua pilihan, melanjutkan puasa atau tidak berpuasa. Kalau dia melanjutkan berpuasa, silahkan. Kalau dia tidak melanjutkan puasa, maka diperbolehkan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Namun nanti di luar Ramadan ganti puasanya sesuai dengan jumlah hari yang dia terhutang puasa padanya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang kesulitan di sini ada tiga. Yang pertama, orang tua renta. Yang kedua, al-hamil, perempuan hamil. Yang ketiga, al-murdi', perempuan yang menyusui. 'Alal ladzina yutiqunahu, orang-orang yang kesulitan berpuasa. Fidyatun ta'amu miskin. Tidak perlu berpuasa tapi ganti dengan fidyah. Fidyah berupa makanan kepada fakir miskin. Satu hari puasa, satu fidyah yang dia bayar. Berapa takaran fidyah? Fidyah itu minimal paling kecil 1/4 sa'. 1/4 sa' itu berapa? 2 telapak tangan kita. Ya, 2 telapak tangan kita diisi dengan makanan pokok. Makanan pokok kita beras. 2 telapak tangan kita diisi dengan beras, itu 1/4 sa', diberikan kepada fakir miskin. Satu hari dia punya fidyah, maka satu ini dia berikan kepada fakir miskin berupa makanan pokok. Lebih dari itu boleh. Apakah harus beras? Tidak, boleh makanan jadi. Ya, seperti nasi bungkus ya, atau nasi kotak. Satu hari fidyah, satu nasi bungkus. Satu fidyah itu untuk sekali makan, bukan 3 kali makan. Karena beberapa orang memahami salah. Satu fidyah itu 3 kali makan sehari, tidak. Satu kali fidyah itu sekali makan cukup. Ya, dia misalkan orang tua renta 30 hari, maka 30 makanan dia berikan. Harus dalam bentuk makanan. Kepada siapa? Hanya kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang melakukan kebaikan dengan kerelaan hati, yaitu keikhlasan, fahuwa khairul lah, itulah kebaikan pahala baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan apabila kamu berpuasa, maka puasa lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian tafsir kita pada subuh ini, Al-Baqarah 183 dan 184. Sebagai kesimpulan, yang pertama, puasa adalah ibadah menahan diri dari apa saja yang dapat membatalkannya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari sesuai dengan syarat ketentuannya. Yang kedua, ibadah puasa bukanlah ibadah yang baru. Ibadah puasa telah Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu
dalam bentuk puasa Asyura 10 Muharram dan puasa 3 hari setiap bulan. Namun dengan ayat ini puasa yang wajib adalah puasa Ramadan sebulan penuh, sedangkan 2 puasa tadi berubah hukumnya menjadi puasa sunnah. Yang ketiga, wajibnya puasa Ramadan bukan sekedar wajib, tapi menjadi rukun Islam, penentu seorang itu muslim atau tidaknya. Wajib bagi setiap muslim muslimah yang baligh, berakal, yang sehat, yang muqim untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau dia meninggalkannya, ini termasuk dosa besar. Kalau dia mengingkari kewajibannya, maka dia kafir. Hati-hati, keluar dari Islam. Yang keempat, tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa. Takwa itu adalah tameng atau perisai dari hawa nafsu, dan yang lebih penting perisai dari neraka Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Berikutnya ada orang-orang yang diberikan rukhsah, keringanan. Orang yang sakit, orang yang safar, boleh dia batalkan puasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Namun kalau dia sudah sehat lagi, sudah muqim lagi, maka dia bayar puasanya sesuai jumlah hari yang dia tinggalkan. Adapun orang yang kesulitan, orang yang tua renta, orang yang pikun, yang sama sekali nggak bisa berpuasa, atau perempuan hamil, perempuan menyusui, maka mengganti puasanya bukan dengan puasa tapi dengan fidyah sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan berupa makanan kepada fakir miskin. Silakan di antara Bapak Ibu yang bertanya tentang Assalamualaikum. Silakan. Yang pertama, masalah puasa Asyura, berapa hari Pak? 1 hari atau 2 hari? Baik. Yang kedua, puasa Arafah. Puasa Arafah itu atau orang masih di Arafah atau orang setelah turun Arafah? Karena kita berbeda puasanya sih. Macam mana kita sendiri? Yang ketiga, masalah puasa 3 hari ini, ada saya mendengar puasa 3 hari itu di pertengahan bulan. Ya. Mana yang benarnya? Baik. Ya. Yang pertama, puasa Asyura. Puasa Asyura itu sehari atau 2 hari? Tentu jawabannya sehari. Asyura itu artinya asyarah. Asyarah itu apa? 10. Berarti berpuasa di tanggal 10. Puasa Asyura adalah puasa yang dikerjakan tanggal 10 Muharram, sehingga dia cuma 1 hari. Kalau ini ditambah dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya, ini lebih afdal lagi. Tapi yang hari sebelumnya tanggal 9 dan hari setelahnya tanggal 11 itu bukan puasa Asyura, tapi puasa yang mengiringi Asyura. Yang Asyura tetap tanggal 10, karena Asyura itu Asyarah 10, puasa tanggal 10 Muharram. Orang yang berpuasa tanggal 10 maka dia sudah dikatakan puasa Asyura. Lebih baik lagi diiringi dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya atau kedua-dua hari. Karena terdapat dalam beberapa riwayat hadis bahwasanya Rasulullah menganjurkan kita bukan hanya Asyura, tapi diiringi dengan hari sebelumnya dan hari setelahnya supaya lebih besar pahalanya. Tapi kalau dia hanya mencukupkan dengan tanggal 10, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup baginya sebagai pahala yukaffirus sanata allati qablaha, menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Dengan dia puasa tanggal 10 saja sudah cukup dapat pahalanya, dapat penghapusan dosa. Tapi kalau dia iringi dengan hari sebelum dan hari setelahnya, maka lebih utama lagi, lebih afdal lagi. Yang pertama. Yang kedua, puasa Arafah. Puasa Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kejadiannya alhamdulillah sama hari tanggal 9 kita dengan Saudi sama, alhamdulillah tak masalah. Terkadang berbeda. Terkadang Saudi lebih dulu dibandingkan kita. Di Saudi orang sudah berwukuf, di sini masih tanggal 8, karena ini lumrah terjadi. Kenapa lumrah terjadi? Karena hilal itu kebalikan dari matahari. Matahari itu lebih dulu terbit di timur sebelum di barat. Hilal sebaliknya. Hilal atau bulan lebih dulu terbit di
barat sebelum di wilayah timur. Maka terkadang atau mungkin bahkan sering Saudi lebih dulu Zulhijjah dibandingkan Indonesia, karena wajar, karena bulan itu kebalikan dari matahari. Kalau sama alhamdulillah nggak ada masalah, tapi kalau berbeda bagaimana solusinya? Sedangkan kita masih tanggal 8. Maka jawabannya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yaumu Arafah, hari Arafah 9 Zulhijjah. Kalau kita lihat keterangan para ulama, Arafah itu sudah ada sebelum diwajibkannya ibadah haji. Maka hari Arafah bertepatan dengan tanggal 9, bukan bertepatan dengan orang yang berwukuf. Jadi kasusnya kalau berbeda, kalau berbeda Idul Adha atau Zulhijjahnya Saudi dan Indonesia, tetap patokan kita tanggal 9 di sini. Tetap patokannya tanggal 9 di sini. Meskipun di sana orang berwukuf, di sini masih tanggal 8, jangan puasa tanggal 8. Kalau ingin mencari Arafahnya, Arafah tetap di tanggal 9. Ya, karena Yaum Arafah berkaitan dengan 9 Zulhijjahnya, bukan dengan wukufnya. Karena Yaum Arafah, hari Arafah itu sudah lebih dulu ada sebelum diwajibkannya berwukuf di Arafah. Ya, ini khilaf juga pada pendapat ulama. Namun saya lebih condong kepada pendapat ini. Ya, kalau terjadi kasus berbeda, misalkan berbeda antara negeri kita dengan Saudi, maka tetap tanggal 9 tanggal 9 di sini, meskipun di sana orang berwukuf. Yang ketiga apa tadi Pak? 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang setiap bulannya berpuasa 3 hari, maka sama dengan puasa setahun. Apakah 3 harinya harus pertengahan bulan? Maka jawabannya tidak. Boleh di tanggal manapun, tapi yang lebih baik dia melakukannya di pertengahan bulan. Disebut dengan Ayyamul Bid, 13, 14, 15 atau 14, 15, 16. Itu lebih baiknya. Tapi apakah puasa 3 hari setiap bulan harus bertepatan dengan itu? Tidak. Boleh juga di hari yang lain, dan boleh dikaitkan dengan puasa yang lain. Contoh, di minggu ini dia puasa Senin Kamis, Senin dan Kamis, itu sudah 2 hari. Ditambah pekan depan dia puasa Senin 3 hari. Yang penting ada 3 hari di bulan itu dia berpuasa, sudah dihitung sebagai puasa sunnah 3 hari setiap bulan, tanggal berapapun. Tapi kalau bisa, kalau ingin lebih baik lagi, dia kerjakan di tengah-tengah bulan, disebut dengan Ayyamul Bid, ketika bulan purnama, 13, 14, 15 atau 14, 15, 16. Tapi nggak ada larangannya kalau dia mengerjakan di luar 13, 14, 15 di tanggal manapun. Dengan contoh tadi, dia puasa Senin Kamis. Senin yang pertama hari 1, Kamis hari kedua, Senin lagi minggu depan ketiga. Ketiga dia berpuasa setiap bulan. Atau yang punya kebiasaan, masya Allah, puasa Daud, yang sehari puasa sehari tidak, misalkan hari pertama puasa Daud di bulan itu udah hari itu 1 hari. Hari kedua puasa Daud, hari kedua, hari ketiga puasa Daud, hari ketiga. Ya, jadi boleh, tidak harus di tengah-tengahnya dijadikan. Tapi kalau lebih afdal, lebih baik lagi tentu di tengah-tengahnya dia kerjakan 13, 14, 15 atau 14, 15, 16. Itu lebih baik lagi. Tapi nggak dilarang di hari yang lainnya. Ya, Allah a'lam bishawab. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita katakan kalau jalan 7 kilo. Benar. Jadi kalau kita punya kendaraan, kan dulu kan masih pakai onta. Benar. Mobil, apa itu masih berlaku? Baik. Iya, memang benar. Dahulu orang safar alal aqdam, berjalan kaki, atau ala rahli, atau di atas tunggangan seperti keledai, kuda, unta dan lain sebagainya. Namun bukan itulah yang menjadi standar safar. Standar safar itu dengan jarak, tetap dengan
jarak, bagaimanapun dia berangkat, meskipun dengan kendaraan sekarang ada mobil, ada motor, ada pesawat, ada kapal, mau itu punya dia pribadi atau dia pergi dengan kendaraan umum, ya jadi nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah safar itu diambil keringanannya selagi jaraknya sudah tercapai. Dalam masalah jarak pun memang para ulama berbeda pendapat, karena zaman dulu belum ada satuan kilometer. Ya makanya ulama itu berbeda-beda, ada yang menentukan 80, ada yang 70. Bahkan Imam Abu Hanifah mempersyaratkan 120 km. Karena zaman dulu belum ada kilometer, orang menghitung safar itu dengan sehari semalam atau 2 hari 2 malam begitu. Saya pribadi ambil pendapat Syekh bin Baz rahimahullah 70 km. Kalau jaraknya sudah sampai, maka insya Allah sudah ada keringanan. Safar itu banyak keringanan seperti jamak, seperti qasar, termasuk membatalkan puasa selagi jaraknya sudah sampai. Lebih dari itu, sama atau lebih dari itu, sudah ada keringanan untuk membatalkan puasa. Meskipun dia sanggup, boleh dia batalkan. Dahulu sebagian sahabat pergi dengan Rasul. Faminna man yasum wa minna la yasum. Di antara kami ada yang tetap melanjutkan puasanya. Di antara kami ada yang mengambil keringanan, tidak berpuasa. Kata sahabat tadi, yang berpuasa tidak mencela orang yang tidak berpuasa. Oh, kamu lemah ya, kamu gak kuat ya, gak ada. Dihargai. Yang tidak berpuasa juga tidak mencela orang yang berpuasa. Oh, kamu sok kuat, kamu sok hebat, kamu sok alimah. Karena jaraknya sudah sampai. Jarak sudah sampai, silakan pilih. Lanjut puasa, alhamdulillah. Tidak lanjut puasa, tidak berdosa. Tapi nanti fa'iddatun min ayyamin ukhra. Di luar Ramadan ganti puasa. Jadi jarak yang menentukan. Mau bagaimanapun caranya, mau berjalan kaki atau dengan hewan atau dengan mobil, pesawat, ketika jaraknya sudah sampai maka kemudahan safar tetap berlaku, baik jamak qasar maupun membatalkan puasa. Ya, Allah Akbar. Silakan. Boleh. Misal kalau tadi kan minimal untuk mendapatkan rukhsah itu kan di 70 km sampai yang 120 km. Benar. Itu kan dengan mendarat. Bagaimana nanti dengan misal dengan keadaannya, Ustaz? Mungkin dengan trek yang dilalui mungkin susah, mungkinnya kayak sholat contohnya, Ustaz. Kayak terjebak macet lah mungkin, Ustaz. Terjebak macet. Iya, terjebak macet. Ya. Tapi jaraknya mungkin cuma 50 kilo. Oh baik. Iya, jaraknya belum sampai 70 km, tapi kondisi macet. Maka jarak 70 km tadi belum sampai, sehingga yang bisa dia kerjakan hanya jamak. Jamak itu apa? Mengumpulkan 2 sholat, tapi rakaatnya nggak dikurangi. Karena qasar itu jarak safarnya sampai, baru bisa dia jamak qasar. Tapi jarak 70 km tadi belum sampai, maka hanya jamak yang bisa. Hanya jamak yang bisa dia kerjakan. Dalam kasus zuhur asar berarti zuhur tetap 4, asar tetap 4, namun dia gabungkan, boleh takdim, boleh takhir. Dalam konteks maghrib isya, maghrib tetap 3, isya tetap 4, bisa dia kerjakan takdim, bisa dia kerjakan takhir. Tapi jarak tadi belum sampai, maka jamak saja yang bisa. Tapi kalau jaraknya sudah sampai 70 lebih, maka jamak sekaligus qasar bisa, digabungkan sekaligus dipendekkan. Karena qasar baru bisa kalau jaraknya sampai. Kalau belum sampai jarak, maka cuma jamak yang bisa dikerjakan. Termasuk dalam kasus macet, apalagi terkadang di kota besar ya, Jakarta, orang-orang itu kadang tak sampai 50 km pun dari tempat kerjanya ke rumahnya, tapi terjebak dengan macet. Ya, dia berangkat di waktu zuhur sampai rumahnya waktu asar jam 5 sore misalkan, karena saking macetnya. Ya boleh jamak, karena jamak itu boleh ya dikerjakan kalau kondisinya darurat seperti macet. Tapi kalau qasar harus jaraknya sampai. Dalam kasus belum sampai jarak, maka hanya bisa jamak yang dia kerjakan. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Ya, Allah Akbar.
Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita fahami, dapat kita amalkan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.